Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Asih Ngawi ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi penting tentang apakah agensi di Singapura itu sudah dibuka untuk para calon TKW yang masih ada di Indonesia. Nah buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detailnya ya teman-teman. Banyak sekali para calon TKW yang masih ada di Indonesia itu pada bertanya, sebenarnya di Singapura itu sudah dibuka apa belum sih Mbak? Kok saya berada di PT-nya lama banget? Nah, sebenarnya di Singapura itu sudah dibuka ya teman-teman. Dan teman saya itu sudah ada yang masuk ke Singapura, sudah ada yang terbang fly ke Singapura. Dan kalian bukan langsung masuk ke Singapura, tapi nanti kalian ditransit dulu ke Batam. Nah, selepas dari Batam baru kalian boleh masuk ke Singapura seperti itu. Karena itu sudah proses ya teman-teman, prosesnya seperti itu. Jadi yang masih berada di Indonesia itu prosesnya kalau mau terbang ke Singapura itu harus melewati Batam dulu. Setelah di Batam nanti baru boleh masuk ke Singapura seperti itu. Nanti selepas sampai di Singapura nanti kalian pasti di karantina dulu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nanti selepas di karantina, kalau semua masalah kalian itu memang benar sudah selesai, sudah settle semuanya, baru nanti agensi akan menguruskan semuanya dan kalian bisa diambil oleh majikan. Nah seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan ya, sebenarnya untuk yang peraturan baru di tahun 2021 ini ya teman-teman, itu sebenarnya sudah berlaku. Tetapi banyak sekali di antara majikan-majikan Singapura itu yang merasa keberatan untuk membayar sebesar $3.000 atau kalau uang Indonesia 30 juta itu memang benar-benar merasa keberatan. Nah, jadi TKW di tahun 2021 ini masih dikenakan potongan gaji. Tetapi ada juga yang tidak dikenakan potongan gaji. Nah itu kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, kalau menurut pengalaman saya itu tergantung antara agensi dan majikan. Jadi apakah di sini majikan mau menanggung $3.000 itu atau enggak? Tapi kebanyakan majikan ini merasa keberatan teman-teman. Jadi antara majikan dan agensi itu sudah musyawarah di sini dan akhirnya dibebankan lagi ke calon TKW tadi seperti itu. Nah, seumpama ya teman-teman, kalau majikan itu merasa keberatan terus nggak bisa mengambil pembantu dari Indonesia, otomatis yang calon TKW dari Indonesia otomatis kan susah ya mau masuk ke Singapura karena majikan merasa keberatan membayar 30 juta tadi. Nah, jadi klarifikasinya untuk peraturan di tahun 2021 ini ternyata masih ada majikan yang merasa keberatan untuk membayar 30 juta tadi. Jadi masih dibebankan kepada para calon TKW untuk untuk dikenakan potongan gaji. Nah seperti itu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, karena walaupun kalian dikenakan potongan gaji, tapi gaji di tahun ini sudah tinggi sekali ya teman-teman. Gaji TKW Singapura di tahun ini standar itu minimalnya $600. Terus ada juga yang menerima $620. Sebenarnya kalau soal gaji itu tergantung agensi ya teman-teman, bukan dari pihak MOM, bukan. Kalau soal gaji itu memang
dari agensi masing-masing, karena beda agensi beda juga ngasih gaji kepada kita kayak gitu. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, jangan patah semangat ya, pokoknya terus berdoa terus ya, semoga selalu diberikan kelancaran, dipermudahkan segala urusan kalian ya. Dan kalau bisa itu teman-teman, kalau bisa itu kalian itu harus bersabar ya, karena ini masih dalam suasana pandemi ya teman-teman. Suasana pandemi kayak gini, kalau kalian merasa putus asa terus akhirnya kalian pulang ke rumah, kalian sendiri yang kena denda oleh pihak PT, karena kalian sudah mengikuti prosedur yang ada di PT Indonesia. Nah, terus kalau kalian putus asa terus akhirnya memutuskan untuk pulang, otomatis PT itu akan ngasih denda ke kalian, bukan? Nah, seperti itu. Jadi ya yang sabar ya, terus perbanyakin doanya ya, jangan lupa sholat kayak gitu. Yang namanya orang mau bekerja itu pasti ya ada liku-likunya teman-teman, pasti ada cobaannya. Itu saja baru di Indonesia. Nanti kalau setelah sampai di Singapura, nah siapkan mental kalian ya teman-teman. Kalian harus benar-benar siap mental. Kerja di luar negeri itu nggak mudah teman-teman ya. Kalian akan bertemu dengan keluarga yang baru, di majikan yang baru, dengan bahasa yang baru, dengan semuanya dengan serba baru. Nah, di situ kalian harus beradaptasi. Di situ kalian harus bisa menyesuaikan dengan keluarga majikan ya teman-teman. Dan kalau bisa itu teman-teman, kalau kalian merasa keberatan atau nggak tahu, kalian bisa tanya ke majikan ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan, mungkin masih ada yang belum jelas lagi, boleh silahkan tinggalkan komen di bawah ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sampai di sini vlog video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.